与当年石英宗底下求救之人极像。你意如何？就如星罗盘般，当年我与咸鱼族一战， Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan tonggua dari Renegade Immortal, tepatnya untuk episode berapa ya? Kagak tahu, yang terpenting terbaru. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah mendengar penjelasan dari si Tunan, dia yakin kalau Zukwezi belumlah menguasai kristal kultivasi bintang. Maka ini adalah kesempatan bagi dia untuklah menguasainya agarlah bisa untuk berpindah planet. Tetapi dia juga tidak bisa untuklah terburu-buru, sebab untuk si Tunan membutuhkan waktu yang cukuplah lama dalam menyatukan tubuhnya. Jadi ya, Wang Lin akanlah menunggu semua ini selesai, barulah dia akan ke tujuan utamanya, yaitu mengembalikan jiwa dari Li Muan. Selagi menunggu, Wang Lin juga terpikirkan untuk pergi ke planet Tianyun membutuhkan persiapan yang begitu sangatlah banyak. Apalagi untuk planet Sujaku sedang mengalami kekacauan. Jadi tempat ini tidak bisa untuklah dijadikan sebagai kultivasi lanjutannya. Ditambah dengan Dewa Tausen juga sebuah masalah besar. Lalu Wang Lin membuka sebuah botol Gucci yang berisikan aura troll yang sebelumnya dia pernah temukan. Tetapi sampai saat ini saja dia tidak tahu maksud dari troll yang begitu besar seperti ini. Alhasil dia memutuskan untuklah pergi ke sekte Mayatin untuk mengetahui lebih jelas lagi. Setibanya di area transfer, Wang Lin akhirnya bertemu dengan teman lama, yaitu Senior Zhou, dan mereka berbincang satu sama lain. Untuk Wang Lin, dia telah menyadari kalau Zhou Mu telah mempunyai seseorang guru yang di belakangnya, terbukti dari topi jeraminya. Dan Zhou Mu membenarkan hal tersebut. Mungkin dia juga mengenali guru yang dimaksud. Serta Zhou Mu berterima kasih kepadanya karena Zheng Yu telah berhasil untuklah menghabisi nyawa dari Li Yuanfeng. Karena bagaimanapun juga, Li Yuanfeng adalah ketua sekte salju yang sebelumnya telah menyerang negara mereka. Jadi anggap saja ini sebagai pembalasan dendam. Sedangkan untuk Wang Lin, langsunglah to the point. Dia tahu kalau Zhou Mu telah menunggu di sini cukuplah lama. Jadi katakan saja apa yang dia ingin katakan. Dan Zhou Mu menceritakan kalau ada kabar yang begitu buruk. Beberapa hari yang lalu, klan abadi telah berhasil untuklah membangkitkan pohon reinkarnasi. Sedangkan di wilayah timur, Zukwezi telah berhasil untuklah mengalahkan leluhur ketiga dari klan abadi. Bahkan juga untuklah menghancurkan pohon reinkarnasi. Tetapi leluhur ketiga memberikan peringatan kepada Zukwezi kalau dia tidaklah mungkin bisa menang dalam pertarungan kali ini, yang dimana klan abadi sudahlah menang dari awal. Benar saja perkataan dari leluhur ketiga, tiba-tiba pasukan dari Zukwezi mendapati serangan mendadak, yang ternyata ini semua berasal dari Yun Kuei-ji. Yang lebih mengejutkan, ternyata Yun Kuei-ji ini adalah bagian dari klan abadi. Gile, plot twist sekali. Dan juga ternyata dia ini adalah leluhur kedua. Sontak hal ini membuat Zukwezi terkejut dan dia langsung mempertanyakan apakah dia haruslah memanggilnya sebagai Yun Kuei-ji atau leluhur kedua dari klan abadi. Yun Kuei-ji hanya menjawabnya, itu tergantung kepada dirinya. Lebih baik perhatikanlah dengan tubuhnya, karena untuk saat ini dia sedanglah terluka. Dan bertarung dengannya sama saja seperti bunuh diri. Yun Kuei-ji membalasnya, jika dia tahu dirinya bisa menang dengan mudah, mengapa dia tidaklah menghabisi nyawanya? Kedatangan dari Yun Kuei-ji bukan untuk memperkeruh peperangan ini, melainkan dia datang untuklah bernegosiasi kesepakatan dengannya. Di sini dia mengutarakan keinginannya kalau dalam planet Sujaku dia inginlah membagi dua dunia.
yang dimana dua kehidupan akanlah bergabung menjadi satu dan tidak ada yang namanya pertarungan. Intinya hidup dengan begitu damai ya. Tetapi negosiasi ini tidaklah didengarkan oleh Zhu Kuiji, malah memutuskan untuklah mundur dari sana. Dan Zhu Kuiji menyatakan sebuah peperangan lagi. Dalam 3 bulan kemudian, orang-orang akanlah terpilih dan dia akanlah menebusnya. Dan dalam 3 bulan ke depan, kembalilah kepada dirinya untuk memberikan keputusannya. Jika tidak, maka masalah ini akanlah semakin membesar. Setelah dari semua itu ya, leluhur kedua serta anggota klan abadi dipersilakan untuklah beristirahat agar menyembuhkan luka-luka mereka. Tidak lama dari itu, keluarlah leluhur pertama dari klan abadi, di mana dirinya memiliki simbol 11 daun. Gila, setara dengan ranah apa itu? Dia memperingatkan kepada Yun Kuiji kalau tindakannya ini bisa untuklah menghancurkan klan mereka. Dan dia haruslah mengingat sudah berapa banyak orang yang telah dikorbankan dalam pohon reinkarnasi. Sebab ya, dia baru saja membuka segel dan mengirimkan dia ke kerajaan Suzaku. Padahal tadi dia memiliki kesempatan untuklah menghabisi nyawa dari Zhu Kuiji, tetapi mengapa tidaklah melakukannya sama sekali? Yun Kuiji membalasnya kalau Zhu Kuiji ini memiliki banyak sekali harta surgawi yang melindunginya. Ditambah, dia telah berhasil melatih esensi hati. Jika nantinya bertindak secara gegabah, memang mereka berhasil untuklah menghabisi nyawanya. Tetapi untuk esensi hati ini akanlah menghancurkan seluruh klan abadi hanya dengan semalam saja. Jadi rencana dia sendiri, dirinya inginlah mengubur Zhu Kuiji bersama dengan kekuatannya serta harta surgawinya juga, agarlah tidak kenapa-napa. Tetapi tetap saja leluhur pertama tidaklah mengerti mengapa dia memberikan waktu 3 bulan dalam membuat sebuah keputusan. Yang ternyata ya, dia memiliki tujuan agarlah Zhu Kuiji menyerahkan hati untuklah menumbuhkan bintang. Karena untuk klan abadi tidak pernah menginginkan kehidupan dari Zhu Kuiji. Yang mereka inginkan yaitu planet Suzaku dan hidup dengan begitu damai. Tetapi ya tetap saja leluhur pertama sangatlah tidak yakin dengan rencana ini. Dan dia mempertanyakan mengapa dia begitu yakin dengan rencana semua ini kalau Zhu Kuiji akanlah mengikuti permintaannya. Tetapi ya Yun Kuiji menjawabnya lagi kalau dia pasti akanlah mengikuti permainannya. Karena dirinya telah menyiapkan sebuah hadiah yang besar. Yang dimana untuk hadiah pertamanya dia akanlah menghancurkan beberapa negara peringkat kelima untuklah Zhu Kuiji bisa mengambil keputusan dengan cepat. Kembali kepada Zomu yang telah selesai bercerita, dia pun memberitahu tugas dari Yun Kuiji kalau dirinya ini memiliki garis keturunan naga biru dan konsepsi artistik yang begitu kejam. Sedangkan untuk Jixin, dia memiliki kekuatan pesona yang bisa untuklah menghadapi Qian Feng. Dan untuk orang ketiganya, yaitu Wang Lin. Dialah yang akan mendapati semua manfaat dari semua ini. Jadi tujuan awal dari Yun Kuiji inginlah menjadikan Wang Lin sebagai generasi selanjutnya dari negara Suzaku. Mendengar ini, Wang Lin tidak memiliki niat sama sekali dan meminta kepada Zomu untuk memberitahu kepada Yun Kuiji kalau dia tidak akanlah menemuinya. Tetapi Zomu meminta kepada dia untuklah jangan memutuskan terlalu cepat. Jadi dia meninggalkan sebuah giok pesan. Jika nantinya dia berubah pikiran, maka gunakan saja giok tersebut, maka mereka akanlah bertemu lagi. Lalu Wang Lin langsung melanjutkan perjalanannya. Setibanya di tempat sekte Mayatin, dia langsunglah bertemu dengan ketua sekte yang bernama Li Qingping. Tetapi itu hanyalah tubuhnya saja. Jiwa aslinya hanyalah seorang bocah kecil yang memiliki nama sebagai Cai Yutou. Wang Lin langsung mempertanyakan siapa dia dan berasal dari mana. Ditambah dia bisa untuklah merasakan kehadirannya. Padahal Wang Lin sama sekali belumlah mendekati tempat tersebut. Cai Yutou memberitahunya lagi
kalau dia bisalah merasakan kekuatan dewa dari jarak beberapa kilometer. Lebih tepatnya ya, jiwa dia ini begitu sangatlah sensitif dengan kekuatan dewa. Dan Wang Lin kembali bertanya, mengapa dia bisalah berbentuk seperti jiwa? Yang ternyata untuk Cai itu, dia bukanlah orang yang berasal dari planet Suzaku, melainkan ya dia dari luar. Dan mengapa dia bisa berada di sini? Karena tubuh aslinya telah hancur dan dia hanya bisa menggunakan tubuh dari sekte mayat. Dan karena dia berasal dari bintang Tianyun, yang dimana itu adalah planet yang dituju oleh Wang Lin, dia akan menjamin keselamatan dari Cai itu, tetapi dirinya haruslah menjadi budaknya selama 100 tahun dan memberi semua yang dia ketahui tentang bintang Tianyun. Tanpa basa-basi, dia langsung dimasukkan ke dalam bendera jiwa. Setelahnya, Wang Lin langsunglah menyelam ke bawah. Dia masihlah penasaran dengan sosok troll yang sebelumnya dia temui. Dan ketika berada di sana, Wang Lin melihat kalau sosok yang begitu besar sedanglah terikat dengan beberapa akar pohon. Dan ketika Wang Lin menggunakan pedang abadinya, dia malah mendapati serangan balik. Tetapi Wang Lin tertuju dari darah troll tersebut. Yang ternyata troll ini adalah nenek moyang para troll atau biasa kita sebut sebagai leluhur. Dan Wang Lin berhasil untuklah mengambil darahnya. Tiba-tiba troll tersebut langsung berbicara kalau dia bisa memberikan seluruh harta karunnya, tetapi bantu dia untuklah menyelamatkannya. Yang dimana Wang Lin haruslah menemukan tubuh aslinya, dan dia diperbolehkan untuklah mengendalikan tubuh ini. Dan jika dia berhasil untuklah menemukan serta mengendalikannya, maka dia tidak akanlah tertandingi. Kata-katanya semakinlah membuat Wang Lin tertarik, ditambah sepertinya dia telah menyimpan sebuah rahasia. Lalu Wang Lin berkata kalau dia tidak bisa untuklah menyelamatkannya. Dan apa pentingnya dia serta untungnya dia untuklah menyelamatkannya. Mendengar ini ya, leluhur troll mencoba untuk terus meyakinkan dan meyakinkan. Dengan kekuatan yang akan dia berikan, maka dirinya tidak akanlah tertandingi. Tapi ya tetap saja, Wang Lin sama sekali tidaklah percaya. Malah Wang Lin berkata, dia akanlah datang kemari lagi untuk mengambil darah iblisnya. Dan ini akan jauh lebih berguna untuklah dirinya daripada dia haruslah menyelamatkannya. Alhasil ya, Wang Lin memutuskan untuk pergi dari sana, membuat sang leluhur troll sungguh begitu sangatlah kecewa kepadanya. Dan ternyata ya, untuk akar yang telah menyelimuti dirinya itu berasal dari klan abadi. Sebab ketika Wang Lin ingin pergi dari sana, leluhur kedua dari klan abadi ternyata berada di sana untuklah menangkap Wang Lin. Alhasil ya, Wang Lin langsunglah digoda oleh leluhur kedua guys. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu minggu depan. Sekali lagi mohon maaf ya, untuk beberapa minggu ini Mimin kagak sempat untuklah mengambil spoilernya. Karena masih ada beberapa kerjaan di dunia nyata Mimin yang haruslah diselesaikan ya guys. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Tetapi pasti nantinya bakal ada lagi yang namanya spoiler. Jadi ditunggu saja ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 就如星罗盘桓，当年为咸一族一战，春